Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Saya kembali menyapa Bapak Ibu dalam pelayanan firman pada pagi hari ini. Meskipun kita masih harus beribadah di rumah, marilah kita tetap bersyukur dan meyakini kehadiran Tuhan dalam peribadatan-peribadatan kita. Karena kita meyakini firman Tuhan, di mana satu dua orang berkumpul, di situ Tuhan berkenan hadir. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan 11. Bapak Ibu bisa membaca masing-masing di rumah, dan saya akan menggantikan pembacaan firman pada pagi hari ini dengan sebuah tayangan video berikut ini. Keesokan harinya, kerumunan orang yang akan merayakan Paskah mendengar bahwa Yesus akan datang ke Yerusalem. Maka mereka mengambil daun-daun palem, lalu pergi menyambut dia dan bersorak-sorak. Pujilah Allah, diberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan. Tuhan memberkati Raja Israel. Yesus mendapat seekor keledai dan menungganginya, seperti tertulis dalam Alkitab. Janganlah takut, wahai putri Sion. Lihatlah rajamu datang menunggangi seekor keledai. Saat itu murid-muridnya belum mengerti semua itu. Tetapi setelah Yesus dibangkitkan dalam kemuliaan, barulah mereka ingat bahwa yang dilakukan orang-orang terhadapnya sudah tertulis dalam Alkitab. Mereka yang hadir saat Yesus memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari mati, memberi kesaksian tentang hal itu. Sehingga banyak orang menemui Yesus karena mereka mendengar bahwa ia membuat keajaiban itu. Orang-orang Farisi berkata satu sama lain, "Sepertinya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lihat, seluruh dunia mengikutinya." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, masyarakat pada umumnya memberikan penilaian terhadap orang lain bergantung dari apa yang dia pakai, apa yang dia kenakan, dan apa yang dia kendarai. Kita pun juga seringkali memiliki cara berpikir seperti itu. Oleh karenanya, banyak hal yang kita kerjakan dalam hidup ini seolah-olah untuk mewujudkan pakaian yang bagus, perhiasan yang mahal, dan juga kendaraan yang bagus. Tetapi apakah betul nilai diri dari seorang pribadi tergantung dari apa yang dipakai dan dikendarai? Mari bersama-sama kita perhatikan bacaan firman kita hari ini. Kalau kita memperhatikan Yesus masuk ke Yerusalem, dia mendapatkan sambutan yang begitu luar biasa dari masyarakat pada waktu itu. Dia begitu dielu-elukan sebagai seorang raja. Bahkan sampai orang-orang pada waktu itu melepaskan bajunya, melepaskan jubahnya, dan diletakkan di tanah seolah seperti karpet merah yang digelar untuk orang atau pribadi yang begitu terhormat datang di tengah-tengah mereka. Apakah semuanya itu karena apa yang dipakai oleh Yesus? Apakah semuanya itu sangat terkait dengan apa yang dikendarai oleh Yesus? Sama sekali tidak. Apa yang dikenakan oleh Yesus adalah pakaian yang pada umumnya dipakai oleh masyarakat pada waktu itu. Bukan pakaian kebesaran seorang raja. Apa yang dikendarai oleh Yesus adalah keledai. Seekor binatang yang sebenarnya setiap harinya oleh masyarakat dipakai untuk mengangkut barang, untuk menjaga kawanan ternak. Bukan kendaraan yang biasa dipakai oleh seorang raja yang datang kepada rakyatnya dengan kuda yang gagah, kereta kencana yang megah dan mewah. Sama sekali tidak. Tetapi kenapa orang-orang mengeluh-elukan Yesus pada waktu itu?
Orang mengeluh-elukan Yesus, bersorak bahwa Yesus adalah raja mereka karena apa yang dilakukan oleh Yesus. Apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Yesus? Mari kita kembali coba ingat. Apa yang sudah dan pernah dilakukan oleh Yesus bagi masyarakat Yahudi pada waktu itu. Tentu kita akan mendapatkan banyak karya besar Yesus. Dia membuat banyak sekali mujizat. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia membangkitkan orang mati. Dia memberi makan 5.000 orang. Orang lumpuh disembuhkan, orang buta menjadi melihat. Begitu banyak karya-karya besar, tindakan-tindakan besar, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Dan atas semua itulah kemudian orang-orang pada waktu itu bersorak dan mengeluh-elukan Yesus sebagai seorang raja. Sama sekali tidak pada apa yang dia pakai dan apa yang dia kendarai. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari coba kita renungkan. Kenapa Yesus memakai baju yang biasa saja? Kenapa Yesus memakai kendaraan yang begitu saja sederhana? Apakah dia tidak mampu memakai baju yang megah, yang mewah? Apakah dia tidak mampu memakai kendaraan yang lebih gagah dan lebih megah? Tentu kalau dia ingin, dia mampu karena dia pribadi yang penuh dengan kuasa. Berjalan di atas air saja dia bisa. Tentu dia bisa melakukan apapun untuk dirinya. Tetapi memang pada dirinya, Yesus adalah pribadi yang rendah hati. Dia tidak ingin menonjolkan dirinya dari apa yang dia pakai dan apa yang dia kendarai. Mari coba bersama kita ingat, kalau kita menelisik lebih jauh pada sejarah hidup Yesus, kita bisa menemukan bagaimana gambaran Yesus ketika dia lahir. Dia lahir di kandang domba. Dia memilih lahir di tengah-tengah keluarga yang sederhana. Kemana-mana Yesus, meskipun banyak orang yang mengagumi, meskipun banyak orang yang mengikuti kemana-mana, banyak orang menanti-nantikan dia tidak ingin tinggal di tempat yang mewah. Bahkan dia pernah mengatakan, burung punya sarang, serigala punya liang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu menggambarkan bagaimana dia tidak terlalu peduli dengan apa yang dia pakai, dia tidak terlalu peduli dengan apa yang dia kendarai, dan dia tidak terlalu peduli dengan di mana dia tinggal. Kenapa? Karena dia tahu nilai dirinya tidak terletak pada itu semua. Harga dirinya tidak terletak pada itu semua. Tetapi nilai diri dan harga dirinya terletak dari apa yang dia kerjakan. Apa yang dia lakukan? Apakah apa yang dia lakukan itu bermanfaat bagi orang lain? Apakah yang dia lakukan itu menolong orang lain? Apakah yang dia lakukan itu memulihkan orang lain? Dengan hal-hal itulah Yesus lebih peduli. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa Paskah kita saat ini secara khusus, pada saat ini, minggu ini kita ada dan masuk dalam perayaan Minggu Palem, di mana kita bersama-sama kembali diajak untuk mengingat peristiwa Yesus yang masuk ke kota Yerusalem, dielu-elukan dan diteguhkan sebagai seorang raja di antara banyak orang. Dia sama sekali tidak menonjolkan apa yang bisa dia pakai dan bisa dia kendarai.
jauh dari itu semua. Oleh karenanya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam semangat kesederhanaan dan kerendahan hati, mari bersama-sama kita menghayati minggu suci kita pada saat ini, 7 hari ke depan, sampai kepada minggu Paskah. Kita semakin masuk ke dalam penghayatan dari cara hidup Yesus, dari cara berpikir Yesus yang rendah hati, yang sederhana, yang lebih berpikir dan memfokuskan diri kepada apa yang dia lakukan untuk orang lain, bukan tentang bagaimana dia meraih sesuatu untuk dirinya sendiri, untuk apa yang dia pakai, untuk apa yang dia makan, untuk apa yang dia kendarai. Dalam penghayatan terhadap cara berpikir dan bertindak Yesus sampai pada masa kesengsaraan, disitulah kita bersama-sama kembali diajak untuk membangun spiritualitas kehidupan kita. Spiritualitas yang sederhana, spiritualitas yang rendah hati. Tidak mementingkan apa yang dipakai dan apa yang dikendarai dan apa yang dimakan, tetapi lebih memberikan fokus dan perhatian terhadap apa yang bisa dilakukan untuk orang lain, apa yang bisa dikerjakan untuk orang lain. Selamat memasuki Minggu Suci, selamat menghayati masa kesengsaraan Yesus dalam spiritualitas kesederhanaan dan kerendahan hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua.